Saya Sulaiman. Saya Rika Rizky. Kami dari kelompok 7. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi kelautan bisnis. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan membahas gambaran umum pada Serenity ya. Serenity adalah brand minuman teh modern yang hadir dengan konsep inovatif, menggabungkan cita rasa otentik daun teh alami dengan sentuhan kekinian. Jadi, kesegaran dan kenikmatan serta pengalaman berbeda bagi konsumen pada saat meminum Serenity. Jadi, tidak hanya menawarkan minuman saja, tetapi juga gaya hidup baru yang menekankan kebersamaan, kehangatan, dan kepuasan rasa. Tampilan kemasan yang elegan serta pelayanan yang ramah menjadi ciri khas yang membedakan Serenity pada merek lainnya. Visi menjadi brand minuman teh modern yang menghadirkan pengalaman otentik, sehat, dan menyenangkan, serta menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Untuk misi kami ada 5. Yang pertama, menghadirkan kualitas rasa yang terbaik. Yang kedua, menciptakan inovasi varian rasa. Yang ketiga, membangun brand experience. Dan yang keempat, mengutamakan keberlanjutan. Dan yang kelima, terakhir, mengembangkan jaringan yang luas. Untuk target pasar kami adalah untuk kalangan masyarakat yang membutuhkan minuman ice milk ini dengan layanan yang baik serta produk yang kami siapkan dalam keadaan bersih. Untuk itu, kalangan yang utama kami sasar adalah masyarakat sekitar serta pelajar, pekerja, dan anak-anak yang sudah mulai memasuki umur dewasa. Segmen pasar produk yang kami tawarkan adalah yaitu orang yang menyukai ice milk. Untuk peluang pasar yaitu menghasilkan peluang dari bisnis ini serta menjangkau lebih banyak konsumen karena tidak dibatasi dengan kalangan tertentu dan sangat cocok dijual saat memasuki musim kemarau. Yang berikut aspek non-finansial yang berikutnya adalah legalitas usaha. Usaha ini beroperasi secara informal sebagai usaha perseorangan. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari segi kemampuan keuangan serta kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Kami memahami pentingnya legalitas untuk pertumbuhan jangka panjang dari usaha ini. Yang berikut aspek pasar. Untuk aspek pasar kami menggunakan strategi marketing mix 4P, yang mana yang pertama itu produk. Produk kami yang kami tawarkan adalah ice milk dengan menggunakan bubuk teh pilihan dan kemasan yang menarik. Yang kedua, harga. Harga yang kami tawarkan cukup kompetitif dengan produk sejenisnya, di mana kami menetapkan harga Rp10.000 per cup minumannya. Yang ketiga, tempat sendiri, di mana hal ini berkaitan dengan lokasi, yang mana lokasi yang kami gunakan cukup strategis, dan bahkan sangat strategis di pusat keramaian, yaitu dekat kampus, sekolah, pusat belanja, dan jalan raya utama. Yang keempat, promosi. Untuk promosi kami menggunakan media sosial, e-commerce, diskon event, sistem member, dan juga word of mouth. Yang berikut analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan dari produk kami ini terletak pada brand image yang modern
dan penggunaan produk seperti bubuk teh alami dan cita rasa yang konsisten dan kuat. Yang kedua, kelemahannya adalah skala usaha masih terbatas jika dibandingkan dengan brand lain. Yang ketiga, peluang usaha ini ialah minat tinggi masyarakat pada teh kekinian. Pasar minuman ready to drink tumbuh pesat di pasaran. Yang keempat, ancamannya adalah pesaing ketat dengan brand besar. Yang berikut aspek teknis. Aspek teknis yang pertama, lokasi bisnis. Lokasi bisnis kami ini terletak di Jalan Pajayang nomor 25. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian. Yang kedua, pengenalan bahan baku. Bahan baku utama adalah teh bubuk pilihan, gula, air bersih, es batu, serta bahan tambahan seperti susu. Yang ketiga, peralatan dan produksi. Peralatan yang digunakan meliputi kompor, panci stainless, dan lain sebagainya. Aspek teknis yang berikut yaitu tahapan produksi. Seperti kita tahu, proses pembuatan teh secara umumnya. Yang berikut kemasan. Kemasan kami gunakan cup plastik dengan logo brand Serenity, disertai tutup sealer untuk menjaga agar tetap higienis. Yang berikut aspek teknologis. Teknologi yang digunakan dalam usaha ini yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak serta mesin sealer pada umumnya. Aspek non finansial yang berikutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama di dalamnya itu penjualan usaha. Usaha kami ini beroperasi dari jam 9 pagi sampai pukul 21.00. Untuk kebutuhan kerja, usaha ini membutuhkan tenaga kerja 2 orang dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk gaji per orangnya kami menetapkan gaji 1.200.000 per orang. Nah, yang berikut kemampuan memenuhi tenaga kerja. Untuk persyaratan tenaga kerja yang kami butuhkan, diantaranya yang pertama, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang keempat, dapat menjalin kerjasama tim dengan baik. Dan yang kelima, disiplin, jujur, dan teliti. Selanjutnya adalah aspek finansial, di mana sumber pendanaan yang kami dapatkan itu adalah modal sendiri dengan masing-masing anggota atau pemilik menyetor sebesar 4 juta rupiah, sehingga modal yang kami dapatkan itu adalah 12 juta rupiah. Aspek finansial selanjutnya adalah analisis kebutuhan investasi awal, dengan total investasi awal kami itu adalah 7.342.060 rupiah, di mana itu terbagi dari 3. Yang pertama adalah total aset yaitu 4.639.060 rupiah, kemudian biaya operasional dengan total 2.703.000 rupiah. Selanjutnya adalah biaya habis pakai. Selama sebulan kami menghabiskan biaya habis pakai dengan total 3.216.100 rupiah, dengan kapasitas produksi per bulan kami itu adalah 900 cup. Selanjutnya adalah total investasi, di mana total investasi selama sebulan yaitu 10.558.160 rupiah. Selanjutnya adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan kami per tahun itu adalah 421.060 rupiah, sedangkan untuk per bulan yaitu 35.088 rupiah, dan per harinya itu adalah 1.154 rupiah. Aspek finansial selanjutnya itu adalah penentuan harga pokok penjualan, di mana HPP kami itu adalah di 7.730 rupiah per cup, dengan margin yang kami ambil itu di setiap cupnya adalah 2.000 rupiah, dengan harga jual 9.330 rupiah kami buatkan menjadi 10.000 rupiah per cup. Aspek finansial selanjutnya adalah cash flow. Rencana produksi kami di bulan 9 adalah yaitu 900 cup,
dengan kas tersedia di awal bulan adalah 12 juta rupiah. Kemudian total cash outflow kami itu adalah 10 juta 558.160 rupiah. Kemudian sisa kas tersedia yaitu 1.441.840 rupiah. Kemudian cash inflow kami itu di 9 juta rupiah. Total kas tersedia akhir bulan adalah 10.441.840 rupiah. Dan kas tersedia di akhir bulan ini akan menjadi kas awal di bulan selanjutnya. Selanjutnya adalah perhitungan laba rugi. Pertumbuhan keuntungan kami di bulan 9 itu adalah 3.045.812 rupiah. Sedangkan di bulan 10 yaitu 6.091.623 rupiah. Di bulan 11 9.330.232 rupiah, dan di bulan 12 yaitu 12.697.371 rupiah. Baik, masih di perhitungan laba rugi. Laba sebelum pajak itu adalah 12.697.371 rupiah. Setelah pajak yaitu 12.697.371 rupiah. Selanjutnya adalah aliran kas masuk bersih, di mana aliran kas masuk bersih kami itu adalah di 12.837.723 rupiah. Aspek finansial selanjutnya itu adalah perhitungan break even point atau BEP dalam unit, di mana menunjukkan bahwa usaha ini dapat mencapai titik impas pada penjualan 426 cup per bulan atau setara dengan 5.113 cup per tahun. Sedangkan dalam rupiah kami menunjukkan bahwa usaha ini dapat mencapai titik impas pada penjualan 4.260.580 rupiah per bulan, dan untuk satu tahunnya itu di 51.127.015 rupiah per tahun, sehingga target tersebut cukup realistis untuk dicapai. Selanjutnya adalah analisis payback period, memperlihatkan bahwa modal investasi sebesar 12 juta rupiah dapat kembali dalam waktu yang relatif cepat, yaitu di 3,7 bulan. Selanjutnya adalah average rate of return atau ARR sebesar 26,45%, menunjukkan tingkat pengembalian yang cukup tinggi terhadap modal yang ditanamkan. Dari sisi net present value atau NPV diperoleh nilai positif sebesar 6.490.015 rupiah, yang mengindikasikan bahwa usaha ini mampu memberikan keuntungan di atas biaya modal. Selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR, menghasilkan nilai 0,731 atau setara dengan 73,18%, jauh lebih besar dari tingkat diskon 10%, sehingga investasi ini sangat menguntungkan. Selanjutnya adalah revenue cost ratio atau R/C ratio mencapai 1,52, yang berarti setiap pengeluaran 1 rupiah mampu menghasilkan penerimaan atau pendapatan sebesar 1,52 rupiah, menegaskan bahwa usaha ini efisien dan prospektif. Demikianlah presentasi produk kami dari aspek non-finansial. serta aspek finansial. Nah, jika mau rugi jangan bergabung, tapi jika mau untung silakan Bergabung bersama kami. Sampai jumpa di produk selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.